Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Nah, seperti biasa kita lanjutin lagi kasusnya Vina di hari ini ya guys ya. Seperti apa videonya, kita lihat ada berita apa lagi nih di kasusnya Vina di hari ini. Ayo kita harus semangat ya, jangan kayak udah mulai bosan gitu, karena ini masih ada 7 pidana ya yang kasihan butuh kasus ini tetap up ya, tetap viral ya. Kalau misalnya 7 pidana udah bebas, terserah deh ya. Ini mau kasus pembunuhan, mau kasus kecelakaan, sudah tidak peduli ya guys ya. Jadi kita harus tetap semangat sampai 7 pidana ini bebas, dan nama satu lagi Saka Tatal ya bisa dibersihkan guys. Yuk kita lihat berita seperti apa. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas kasus Pina Cirebon ya, yang saya beri judul Pina tidak menstruasi. Waduh. Pada saat malam kejadian. Tahu dari mana kakak? Dia tidak haid atau menstruasi. Bentar, maaf guys. Dari gayanya kalian bisa melihat seperti siapa, kalian bisa melihat ya. Kok aku mengingatkan dengan siapa coba? Suroto ya, yang duta softtek gitu loh, gaya-gayanya deh. Jangan-jangan dia keluarganya lagi si orang ini ya, satu komplotan nih kita lihat. Ini sudah sesuai keterangan dokter. Yang pertama memeriksa dia pada tanggal 27 Agustus malam itu. Jadi di sini saya lihat saksi-saksi itu menggiring opini agar ini menjadi kecelakaan, dan menggiring opini agar orang-orang tidak bersemangat untuk membela Eki dan Pina dan mencari pelakunya dengan menjelek-jelekkan Eki dan Pina. Dan terutama Mega dan Widi, saya lihat berusaha sekali membuat ini agar kelihatan si Pina itu haid, menstruasi, sehingga tidak mungkin diperkosa. Yang pertama, si Mega bilang Pina pinjam uang beli pembalut, itu untuk menunjukkan bahwa orang yang dalam menstruasi tidak mungkin diperkosa. Kemudian besoknya di channel KDM Kang Deddy Mulyadi, Mega bilang bahwa dia masuk ke toilet, kemudian melihat celana dalam Pina warna hitam, kemudian banyak darah. Padahal hal itu tidak etis untuk dibicarakan. Ya, namun dia bilang seperti itu ingin menunjukkan bahwa pada hari itu Pina benar-benar menstruasi, pendarahan. Terus Bapak tahu dari mana kalau Vina nggak menstruasi? Ayo, Bapak kan bukan temannya ya kan, hanya mengenal dari sosmed. Kok Bapak bisa dengan sangat yakin gitu ya guys ya, bahwasanya si si Vina ini tidak menstruasi, katanya tadi bilang ya. Emangnya tadi kalau misalnya lagi menstruasi nggak bisa diperkosa? Jangan-jangan Bapak yang melihat ya, yang satu komplotan sama duta softtek itu loh, Suroto ya. Jangan-jangan satu ini lagi pelakunya ya, satu komplotan ya. Kita lihat lagi ya. Jadi ini saksi-saksi yang muncul benar-benar ingin mengalihkan ini sebagai kecelakaan. Namun saya punya bukti, hal yang bisa membuktikan bahwa pada malam itu Pina tidak menstruasi. Mana? Dari keterangan dokter. Mari kita lihat dulu catatannya. Catatan apa? Nah, ini keterangan dokter yang pertama memeriksa Eki dan Pina pada malam kejadian itu ya. Jadi bagian bawah badan keduanya. Pertama, tubuh Eki pada visum pertama dan kedua tidak melaporkan luka-luka di badan bagian bawah. Sementara pada tubuh Pina, tulang kering patah, terdapat pendarahan aktif dari lubang kemaluan tanpa gumpalan jaringan. Saat visum ekshumasi ditemukan sperma di kemaluan. Ya, kalian lihat itu yang saya tandai kotak merah itu tulisannya, tanpa gumpalan jaringan. Ini buktinya valid nggak ya kan? Kalau masalah sperma ya mungkin saja guys, namanya anak muda ya, pergaulan bebas. Apalagi si Vina kan di rumah juga nggak deket sama kakaknya gitu ya. Terus ibunya juga pergi, Eki juga bapaknya sibuk dengan dunianya sendiri ya, makanya sih pakai narkoba, mabuk. Ya nggak heran lah kalau hidup bebas begitu-begitu. Mungkin sebelum kejadian begitu-begitu dulu gitu ya.
ya walau alam ya, saya juga nggak menduga, nggak bisa ini ya. Jangan-jangan nanti waktu kejadian juga udah dites nih bukti sperma siapa, cuma mungkin hasilnya disumputkan sama si Rudianong ya, makanya si HP-nya si Eki ini nggak disita gitu ya. Mungkin ada bukti sangat kuat membuat si HP Eki ini disembunyikan sama Rudianong ya. Nah, kalian lihat di sana tulisannya tanpa gumpalan jaringan. Artinya gumpalan jaringan itu bukan haid, ya, tapi darah segar mengucur, ya. Kalau kalian nggak yakin, berikut saya tunjukkan datanya. Nah, ini info dari dokter ya. Gumpalan darah saat haid umumnya normal, terutama pada awal menstruasi. Gumpalan darah ini disebabkan oleh sisa jaringan rahim yang terlepas saat hormon berubah selama menstruasi. Nah, dari situ ya, dokter yang pertama bilang tidak ada gumpalan darah. Berarti itu darah segar, bukan menstruasi. Jadi apapun yang Mega dan si Widi berusaha bilang tentang celana dalam banyak darah menggiring ke sana, tapi ini faktanya dokternya bilang tidak ada gumpalan darah. Dan yang memandikan jenazah juga melihat nenek itu satu telungkup sperma waktu memandikan jenazah. Dan setelah jenazah Pina diotopsi 10 hari kemudian bulan September, dokter yang sama melihat sperma di kemaluan Pina. Jadi ini sudah pasti dia tidak menstruasi. Terus dengan adanya sperma bahwa sanya si Vina diperkaos gitu ya. Ya kan bisa saja ya saya bilang yang tadi ya. Namanya pacaran, hidup bebas ya, begitu-begitu guys. Apalagi kalian bisa lihat deh hubungan si Eki yang sama sebelumnya yang Angel itu kan di depan kamera gitu-gitu nyerocos gitu guys mulutnya ya. Kalian bisa melihat sendiri, apalagi kayak sama Vina. Jangan-jangan main kuda-kudaan lagi ya. Kita lanjut lagi guys. Ya. Dan untuk keluarga Pina ya, terutama ayahnya, saya harap untuk lebih membela nama baik Pina. Karena Mega dan Widi bilang, ya, itu Pina meminjam baju Widi. Namun adik Widi yang juga tahu Pina adalah modeling, itu bilang bahwa itu baju Pina. Jadi ini harus diluruskan untuk keluarga Pina, terutama bapak Pina. Begitupun ketika Pina meninggal, Mega Widi bilang mereka lah yang mensyahadatkan Pina. Padahal bapaknya bilang Pina meninggal di pangkuan bapaknya. Ya, jadi saya harap untuk keluarga Pina, terutama orang tuanya, lebih membersihkan nama Pina. Toh Pina juga nggak cuma 2 aja temennya kan, cuma nggak Mega Widi tok temennya, banyak temen Pina, ya kan. Jadi saya harap untuk keluarga Pina lebih membersihkan nama Pina. Ya, jangan sampai almarhum yang sudah meninggal tidak bisa membela diri, dipojokkan kan gitu. Waduh bang jangan bikin malu diri lu sendiri bang ya. Nah tadi bilang kan masalah dengan Vina ya, Mega Widi. Awalnya saya juga nggak percaya dengan Mega Widi ya. Awalnya saya jujur seperti itu ya. Tapi setelah ada bukti dengan chatnya yaitu ya, screen video SMS-nya zaman-zaman dulu itu, wah ini berarti emang benar gitu ya, saksinya benar gitu ya. Karena ada bukti chatnya ya, chat SMS-nya gitu ya. Nah baru aku percaya, oh berarti benar sih perkataan dari Mega Widi, dan mereka itu sinkron banget gitu ya, kelihatan banget gitu, pas gitu ya. Nah orang ini kok bisa percaya banget gitu ya dengan berani gitu mengungkapkan seperti ini gitu ya. Kalau saya sih malu bang sama keluarga lu dibayar berapa sih sama Rudianong? Apakah ini ada satu komplotan gitu, atau emang dia satu komplotan dengan Suroto ya duta kerasupan duta softtek ya guys? Menurut pendapat kalian gimana nih? Berarti kan orang ini nggak percaya dengan apa yang dilakukan KDN ya. Waduh gimana nih KDN yang nonton video aku nih, orang ini harus diciduk nih guys ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.